Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barokah ini kita bisa menghadiri kembali diskusi rutin kita, yaitu diskusi kopi hangat yang kita adakan pada setiap hari Rabu jam 5 sampai jam 7. Bapak dan Ibu sekalian, tema yang akan kita kaji pada pagi ini adalah tema yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim, wabil khusus kita sebagai seorang aktivis, ya, aktivis Islam, maka kita wajib memahami pilar-pilar ikhtilaf, pilar-pilar fikih ikhtilaf, sehingga dengan memahami dan mengimplementasikan fikih ikhtilaf dalam kehidupan sehari-hari itu akan mendorong kita menjadi eh, seorang insan yang dewasa, kemudian bisa memahami satu sama yang lain, kemudian bisa saling bertoleransi dalam perbedaan, dan endingnya kita diharapkan bisa bekerja sama dengan semua komponen umat Islam. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi yang berbahagia ini kita akan mengkaji bahwa perbedaan fikih itu adalah sebuah keniscayaan dan itu menjadi rahmat dan keleluasaan bagi umat Islam. Nah, yang akan menjadi narasumber kita pada pagi ini adalah beliau adalah Dr. Abdurrahim. Beliau adalah Direktur Maqasid Institut Indonesia, yang insya Allah akan memberikan pengantar dan pemantik diskusi kita pada pagi ini. Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa sebelum diskusi kita dimulai, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa diskusi kita ini adalah diskusi yang terbuka, ya. Forum diskusi Kopi Hangat ini adalah forum yang terbuka yang menitik beratkan pembahasannya pada pemikiran dan politik Islam. Tujuannya agar kita memiliki pemikiran yang inklusif, pemikiran yang toleran, dan bisa mengakhiri eh, masa umat Islam yang masih belum matang, ya, belum matang, masih transisi, masih kekanak-kanakan. Inilah sedikit demi sedikit yang perlu kita kikis, ya, sehingga kita sebagai umat Islam secara kolektif menjadi ummatun rasyidah, umat yang dewasa dan bisa bekerja sama dengan semua komponen umat Islam. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mengawali
sebelum kita menyimak pemantik diskusi dari narasumber kita, mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu saya berikan kepada Dr. Abdurrahim untuk memberikan mukaddimah dalam diskusi kita pagi ini. Tafadhol, Dr. Abdurrahim. Ya, jazakallah khairan Ustaz Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita di kesempatan pagi hari ini bisa bertemu kembali di tahun 2025. Artinya ini kopi hangat pertama di tahun lima. 2025, ya, membahas tentang ikhtilaf fikih sebagai rahmah dan keluasan di dalam beragama. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk memahami konsep rahmah, konsep keluasan di dalam perbedaan ulama, terutama perbedaan dalam wilayah fikih, itu ada beberapa hal mendasar yang menjadi nilai-nilai filosofis sebagai nilai-nilai dasar, sehingga ketika kita berbeda memang acuan dasarnya seperti apa. Saya coba buatkan slide ini, mudah-mudahan. Oke. Sudah terlihat ya Ustaz Rahman? Udah. Alhamdulillah. Oke. Yang pertama, bahwa ada beberapa nilai penting, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita beban-beban syariat, dan di antara beban-beban syariat itu adalah yang ada di dalam fikih. Itu tidak keluar dari nilai dasar ini, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beban-beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan tabiat agama ini itu memberikan beban yang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan manusia. Ada logika mendasar yang uh, menjadi basis kita berpikir dalam masalah ini, bahwa uh, Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, maka Allah lah yang lebih mengerti tentang kebutuhan dasar, tentang maslahat yang terkait dengan diri manusia dan alam semesta ini. Maka begitu juga ketika agama ini diturunkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini, risalah, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik pokoknya adalah, tujuan adalah untuk kemaslahatan manusia. Tentu eh, agar agama ini mendatangkan maslahat, akan mendatangkan manfaat bagi manusia, ada keselarasan antara syariat yang diturunkan dengan tabiat dasar pada diri manusia itu. Dan tabiat sunatullah yang berlaku pada alam semesta ini. Maka Allah lah yang lebih mengerti tentang kapasitas manusia untuk menjalankan agama ini. Termasuk diantaranya adalah membebani manusia untuk menyeragaman manusia, semua manusia dari zaman Nabi hingga manusia nanti menjelang akhir kiamat misalnya. Penyeragaman dalam semua hal itu akan menjadi satu beban yang tidak mungkin dilakukan oleh umat manusia. Penyeragaman dari A sampai Z, dari alif sampai hatal ya, dalam segala unsur dalam beragama, semua unsur dalam agama itu harus satu warna, harus sama, tidak boleh ada berbeda sekecil apapun, maka itu adalah pembebanan syariat yang memberatkan. Itu adalah bagian dari pembebanan syariat yang manusia tidak mungkin akan melakukan hal itu. Misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai onta misalnya, lalu
kemudian syariat membebankan kita juga untuk mengendarai onta misalnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang dengan senjata fasilitas yang ada di masa itu, pakaian dengan pakaian di masa itu, lalu kemudian kita hari ini harus diseragamkan sama 100% dengan masa itu, maka itu bagian dari taklif himala yutok, atau apa, bebanan syariat terhadap sesuatu yang tidak mungkin dieksekusi, atau kalau dalam bahasa yang lebih ringannya lagi, itu mendatangkan masyakkah bukan taisir. Mendatangkan sesuatu yang memberatkan, bukan sesuatu yang memberikan keringanan. Ini satu prinsip yang mendasar. Kemudian ada ungkapan ulama, ini ungkapan ulama yang mutadawilah, ungkapan ulama yang banyak beredar. Memang ada yang menisbatkan kepada Ibnu Qudamah, tapi saya mendapatkannya itu dari Dr. Isam Al-Bashir juga dalam ceramah beliau, bahwa menyebutkan ikhtilaful ulama'i atau inna ikhtilafal ulama'i rahmatun wasi'ah. Perbedaan ulama itu adalah rahmah dan keluasan. Keluasan itu artinya satu yang fleksibel, satu ruang yang terbuka. Tapi di sini bahwa ikhtilafnya itu adalah ikhtilaf karangan ahli, ikhtilaful ulama, perbedaan orang yang mengerti persoalan itu. Ya kalau perbedaan ahli kesehatan, ya orang yang mengerti ahli kesehatan. Pendapat orang yang tidak mengerti ahli kesehatan terkait dunia kesehatan, ya tidak dianggap. Begitu juga dalam persoalan-persoalan yang lain. Jadi ketika ikhtilaful ulama rahmatun wasi'ah, ketika ahli itu, pakar itu berbeda pendapat, maka itu sebagai rahmah, sebagai keluasan. Wattifaquhum hujjatun qati'ah. Tetapi ketika mereka bersepakat atas satu hal yang spesifik, maka kesepakatan mereka itu menjadi hujjah yang final. Atau hujjah yang final ini maksudnya adalah ijma, kesepakatan para ulama. Maka ketika ulama itu sepakat dalam satu hal, maka kesepakatan mereka itu sebagai hujjah. Sebentar. Bentar ya, ada iklan dulu. Ya. Ini yang terkait dengan perbedaan pandangan di antara ulama. Berikutnya adalah uh, ayat yang sangat populer bagi kita, yang ini diketahui oleh kita semua, bahwa para ulama ini, dan ayat ini dipakai oleh semua kalangan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah risalah. Wa ma arsalnaka, yaitu risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kanya kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah rahmah. Konten risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmah. Output yang ingin diciptakan itu adalah rahmah. Kemudian yang berikutnya adalah al-alamin, untuk semua umat. Artinya ketika agama ini menjadi rahmah untuk semua alam semesta, maka rahmah ini, output ini adalah harus tercipta dalam risalah itu, dan rahmah itu pada risalah itu, maka konsekuensinya adalah risalah itu mengakomodir segala dinamika yang ada di alam semesta. Maka ketika risalah ini tidak mengakomodir dinamika yang ada di alam semesta, maka tidak akan jadi rahmah. Karena risalah ini fungsinya adalah, cakupannya adalah lintas geografis, lintas zaman, lintas generasi. Karena sebutan alamin tidak hanya sebatas pada wilayah Timur Tengah atau wilayah Jazirah Arab pada waktu itu, tidak juga pada generasi sahabat semata yang mereka hidup bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
tidak juga mereka yang hidup di zaman itu dan dia pula kepada generasi itu. Maka ketika risalah ini akan menjadi rahmah pada lintas generasi, lintas zaman, lintas geografis, maka konsekuensinya adalah risalah ini mengakomodir segala dinamika yang terjadi yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan geografis, perbedaan-perbedaan yang disebabkan karena perbedaan zaman, perbedaan generasi. Pemaksaan satu warna pada satu wilayah, satu generasi, pada umat tertentu, pada semua alam semesta ini tentu akan memberikan dampak-dampak yang bisa jadi di antara dampak itu berdampak negatif. Kemudian juga risalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk tertuju kepada semua manusia, basyiran wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira tapi juga memberikan peringatan. Poin penting dari ayat ini adalah kafatun nas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Mengutusmu untuk semua manusia, maka manusia ini dengan berbagai macam keragamannya, manusia lintas generasi, lintas zaman, lintas warna kulit, maka segala perbedaan-perbedaan ini itu harus terakomodir oleh risalah ini. Maka segala klaim yang bersifat monopoli keagamaan oleh ras tertentu, oleh warna kulit tertentu, oleh nasab tertentu dalam risalah ini, maka semangat itu atau pandangan itu berseberangan dengan substansi dari ayat ini. Ketika risalah ini dibawa, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah aku mengutus Muhammad kecuali untuk semua manusia, maka risalah ini ketika disiapkan untuk semua manusia, maka harus ada kesiapan pada risalah ini untuk mengakomodir segala dinamika yang terjadi dari semenjak zaman Nabi sampai manusia yang terakhir. Jawabannya harus ditemukan, maka para ulama ketika mengkaji tentang tafsir, seringkali di dalam Al-Quran itu pembahasannya itu adalah penjelasan sifat yang tidak terkunci oleh profil tertentu. Jadi sifat tentang orang-orang beriman, sifat tentang orang-orang kafir, sifat tentang orang yang menentang, sifat orang yang tidak memiliki prinsip, itu adalah sifat karena sifat itu menembus lintas generasi, lintas zaman, lintas geografis. Adapun profil-profil tertentu, eksplorasi di dalam Al-Quran itu adalah eksplorasi sifat. Misalnya profil tentang Korun, profil tentang Firaun, profil tentang para nabi, eksplorasinya adalah eksplorasi sifat. Dari bukan eksplorasi yang bersifat temporal, misalnya eksplorasi tentang fisik, eksplorasi tentang warna kulit dan sejenisnya yang itu terbatas pada profil individu. Maka nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu adalah nilai-nilai yang mampu masuk kepada lintas generasi. Dan sunnatullah pada manusia itu perbedaan zaman, perbedaan generasi, perbedaan geografis itu menciptakan perbedaan-perbedaan banyak hal. Bahkan masa itu adalah disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Bahkan perbedaan gaya hidup. Contohnya misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan kadal gurun atau Sebentar ya, lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, lagi iklan dulu. Iklan dulu. Oke.
Ya, jadi eh, nilai-nilai yang ada dalam agama ini, nilai-nilai dalam agama ini mengakomodir segala macam perbedaan. Di masa Nabi itu Rasulullah pernah dihidangkan daging dop. Daging dop itu kadal gurun ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengkonsumsi itu karena itu bukan atau beliau tidak terbiasa dengan makanan itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan sahabat mengkonsumsi daging kadal gurun itu. Ini artinya bahwa pada masa sahabat, pada masa Nabi itu ada perbedaan selera juga, ada perbedaan lintas lintas suku. Yang bisa jadi satu suku itu terbiasa mengkonsumsi makanan tertentu yang itu tidak biasa bagi suku yang lain. Kalau kemudian dalam agama ini diseragamkan bahwa like atau dislike terhadap makanan tertentu dijadikan parameter, tentu itu akan menjadi masyakkah, menjadi satu beban yang bukan menjadi rahmah, tetapi justru akan menjadi persoalan. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW membawa risalah dan risalah itu paling tidak dari ayat yang kita kaji tadi ada beberapa poin kesimpulan terkait dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahwa agama ini harus mengakomodir kemaslahatan dan memberikan kemaslahatan bagi orang-orang yang beriman, kemaslahatan bagi semua manusia dan kemaslahatan bagi alam semesta. Maka ketika itu orientasinya adalah kemaslahatan, maka nilai-nilai ini, poin-poin ini harus terakomodir dan dengan segala dinamika dan perbedaan-perbedaannya. Ketika perbedaan di antara orang-orang beriman, di antara orang beriman saja itu terjadi perbedaan dan dinamika, apalagi kemudian ke wilayah yang lebih luas lagi adalah dengan semua manusia. Kalau kemudian kita bawa lagi yang lebih luas, perbedaan alam, perbedaan situasi kondisi, dan seterusnya. Uh, kita coba potret ya perbedaan fikih atau kalau lebih luas lagi adalah perbedaan para ulama. Agama ini kita bisa simpulkan kita petakan dalam dua hal. Bahwa agama ini mengakomodir atau membawa semangat dua sisi. Yang pertama adalah kolektivitas yang itu berkonsekuensi pada penyeragaman. Tapi agama ini juga mengakomodir individuality, sesuatu yang sifatnya individual, sesuatu yang sifatnya adalah kewilayahan, sesuatu yang sifatnya adalah identitas-identitas yang kesukuan, kemudian budaya atau pilihan pribadi. Nah, kalau yang sifatnya kolektivitas, agama ini ingin menciptakan kolektivitas, maka konsekuensinya adalah keseragaman. Maka di dalam agama ini ada hal-hal yang diseragamkan. Misalnya sholat 5 waktu, di balik penyeragaman itu sendiri sebenarnya juga ada sisi-sisi keragaman. Misalnya sholat 5 waktu itu diseragamkan dengan sholat 5 waktu dalam sisi waktunya, meskipun nanti dalam hal mikronya, dalam hal yang lebih detail, bagaimana ketika orang takbiratul ihram, mengangkatnya standar apa, kemudian ketika dia setelah takbiratul ihram itu tangannya di mana dan bagaimana posisinya, itu terjadi keragaman, ada ruang perbedaan. Ketika seseorang itu dari i'tidal mau sujud, apakah mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut? Di sini ada ruang khilaf di antara ulama. Begitu juga ketika tahiyat. Bahkan misalnya tahiyat yang kita baca di dalam sholat, di balik penyeragaman itu ternyata juga ada sisi-sisi keberagaman yang dijaga oleh agama. Imam Syafi'i misalnya di dalam kitab Risalah itu mengakui bahwa ada keragaman bacaan tahiyat. Tetapi beliau memilih satu tahiyat yang sekarang itu populer bagi kita semata-mata karena redaksinya lebih banyak daripada yang lain. Itu kan preferensi, pilihan, pertimbangan yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi kadangkala
ketika sampai di tengah masyarakat, perbedaan itu disikapi seakan-akan hitam putih, seakan-akan itu adalah hak dan batil, seakan-akan itu adalah perbedaan itu menjadi perbedaan ormas dan seterusnya, saya dan dia dan seterusnya, eh, maka itu menjadi semakin meruncing. Dan penyebabnya adalah ya ketidaktahuan atau keterbatasan wawasan dalam menyikapi perbedaan itu. Kemudian di sisi yang lain ada sisi individualitas. Agama ini menjaga sisi-sisi wilayah-wilayah pribadi yang bisa menjadi pilihan pribadi. Pribadi di sini bisa jadi individu, maksudnya seorang diri sendiri, atau pribadi misalnya keluarga tertentu atau komunitas tertentu. Atau kalau dalam konteks sekarang yang lebih luas misalnya negara tertentu. Maka di sini Islam memberikan ruang yang namanya keberagaman. Nah, dua sisi ini harus seimbang. Menyeragamkan semua hal itu akan mendatangkan persoalan, tapi menjadikan semua sisi itu adalah keberagaman, itu juga menjadi persoalan. Maka tidak lagi ada identitas, tidak ada lagi perekat, tidak ada lagi apa istilahnya parameter bersama yang itu menjadi kaidah bahwa si fulan ini adalah muslim, ini non muslim. Si fulan ini adalah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau pengikut agama-agama yang lain. Kemudian latar belakang perbedaan, kalau kalau kita coba lihat latar belakang perbedaan yang terjadi di fikih itu ada beberapa hal yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Yang pertama, perbedaan teks. Teks di sini maksudnya adalah sama-sama Al-Quran, tetapi ayat yang dipakai bisa jadi berbeda. Sama-sama merujuk pada hadis, tapi hadis yang dipakai bisa jadi berbeda. Artinya perbedaan teks, perbedaan dalil. Eh, Bisa juga teksnya sama, redaksinya sama, tetapi pemahamannya berbeda. Saya berikan contoh misalnya pemahaman tentang ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Batasan bagi wanita hamil itu ketika dia akan menikah, maka sampai dia melahirkan. Ada perbedaan ulama terkait masalah ayat ini. Ada yang memperlakukan secara general, ada yang memperlakukan secara khusus. Ulama Hanabilah yang mungkin ini populer di media ini ya, di media sosial, ulama Hanabilah cenderung menyikapi ayat ini bermakna secara mutlak, artinya setiap wanita yang hamil yang eh, dia itu akan menikah, artinya wanita hamil yang tidak punya suami, maksudnya dia sudah diceraikan, atau dia sudah hamil sebelum menikah, atau konteks-konteks yang lain misalnya, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun, sampai dia melahirkan. Berbeda dengan pandangan ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa ayat ini muqayyad, bahwa atau ayat ini maksus, keumuman ayat ini dikhususkan bahwa wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Wanita hamil yang bersuami, maksudnya wanita hamil yang dia itu hamilnya karena suami yang sah atau dia sebagai hamba sahaya oleh tuannya. Jadi contoh kasusnya gini, seorang suami menceraikan istrinya dan istrinya dalam keadaan hamil, maka wanita ini tidak boleh menikah kecuali setelah melahirkan. Ayatnya sama, tetapi memahaminya berbeda, maka konsekuensi turunan hukumnya juga berbeda. Bagaimana perbedaan yang muncul? Kalau ada seorang wanita hamil sebelum menikah, lalu dia menikah dengan wanita yang menghamili, laki-laki yang menghamili, apakah dia harus akad baru lagi setelah wanita itu melahirkan? Kalau dalam pandangan ulama Syafi'iyah, dia tidak lagi perlu akad baru. Jadi artinya pernikahan dia itu dihukumi sah. Ketika dia melahirkan, ya dia tidak perlu akad baru lagi. Karena apa? Karena tujuan dari larangan menikah bagi wanita hamil dengan laki-laki yang lain itu tujuannya untuk menjaga identitas atau menjaga kehormatan, menjaga nama nasab dari anak yang dikandungnya. Artinya nasab terhadap suami yang menceraikannya itu dijaga.
Tapi kalau dia itu adalah hamil karena perzinaan, maka dia nasabnya tidak terjaga, tidak terlindungi, maka pernikahan dia dengan laki-laki yang menghamili dia itu dihukumi sah. Ini pandangan ulama Syafi'iyah. Maka kompilasi hukum Islam ya, kalau kita bisa lihat dan peraturan atau tentang pernikahan di Indonesia mengikuti pandangan ini. Kalau pandangan ulama Hanabila berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah, maka dia nanti setelah melahirkan harus akad baru lagi. Itu pandangan ulama Hanabila. Maka kita menemukan fakta ketidakfahaman terhadap perbedaan ini, maka muncul di media sosial itu sebagian kalangan aktivis eh, eh, orang yang kalau nanti apa istilahnya hamil karena zina lalu nikah, maka setelah itu dia pernikahannya tidak sah, maka kalau hubungan dia berikutnya adalah zina dan seterusnya. Itu kan banyak rame yang disebarkan di media sosial. Padahal di sini ada perbedaan pandangan ulama terkait masalah ini. Teksnya sama tapi cara memahaminya berbeda. Bisa juga teksnya itu ada yang teksnya itu sampai pada satu ulama, tidak sampai pada ulama. Kita hidup di zaman di mana melacak teks itu lebih mudah daripada masa-masa ulama terdahulu. Jadi kita ini hidup di zaman yang teknologi itu memberikan fasilitas kepada kita untuk mengcover kelemahan kita. Kalau ulama terdahulu itu memiliki kelebihan hafalan, tetapi mereka memiliki keterbatasan jangkauan. Sedangkan kita hidup di zaman yang mungkin secara hafalan ya, karena yang tantangan hafalannya itu skup datanya jauh lebih luas dari data di masa itu. Fokus konsentrasinya juga berbeda. Tetapi itu oleh Allah sebenarnya kita itu diberikan karunia yang itu mengcover keterbatasan kita dengan perkembangan teknologi, bahwa kelemahan-kelemahan kita di zaman ini kita tidak mampu hafalannya seperti para ulama. Tetapi Allah paling tidak kelemahan-kelemahan itu walau tidak tercover secara keseluruhan, tapi paling tidak itu teratasi ya dengan perkembangan teknologi, kemudahan kita untuk melacak teks-teks yang bisa jadi tidak terlacak di zaman tertentu. Kemudian berikutnya, nah dari sisi dalil juga ada dalil yang dipakai dan dalil yang tidak dipakai. Eh, Misalnya di antara ulama itu misalnya Quran, hadis, ijma dan kias itu yang disepakati oleh mayoritas ulama. Tapi kalau masalah mursalah, pendapat para sahabat, syariat sebelum masa Nabi, kemudian misalnya eh, atau istishab dan yang lainnya lah, itu ada yang diperselisihkan di antara ulama. Kemudian yang kedua, perbedaan itu bisa juga dari sisi konteks. Konteks maksudnya bagaimana? Realita yang dihadapi satu masyarakat di satu zaman itu bisa jadi berbeda dengan zaman yang lain. Misalnya, kalau kita lihat fikih Syafi'iyah klasik misalnya, kalau ditanya berapa kadar minimal nafkah seorang suami terhadap istrinya, maka kita temukan kadar minimal nafkah itu adalah satu hari itu satu mud. Satu mud itu kurang lebih 7 on. Kalau kita lacak ini bisa jadi berdasarkan kepada konteks di masa itu kebutuhan manusia sangat sederhana, sehingga kalau diberikan batasan berapa nafkah minimal seorang suami terhadap istri, terhadap keluarganya itu satu mud itu setengah sok. Mohon maaf, satu mud itu seperempat sok. Satu sok itu ukuran zakat fitrah kita itu adalah empat mud. Jadi satu mud itu dua tangan kita ini digabungkan, kemudian ada beras lah begitu, itu adalah satu mud. Satu sok itu 2,5 atau 2,8 kilogram itu adalah 4 mud. Itu kalau kita lacak di fikih klasik kita menemukan standar minimal semacam itu. Pertanyaannya adalah apakah kita akan menggunakan fikih itu di dalam konteks kekinian? Artinya kalau seorang suami memberikan lebih dari satu mud, berarti itu sudah sifatnya sunnah, tidak lagi bersifat sebagai wajib. Nah ini misalnya kayak konteks juga, ini yang sering rame juga.
siapakah yang wajib memasak di rumah? Eh, ini pertanyaan fikih yang sering ramai juga di Indonesia. Apakah istri wajib masak di rumah, memasakkan untuk suaminya? Misalnya kasus-kasus macam itu. Sebenarnya kalau kita lacak, semua pandangan-pandangan fikih terkait persoalan itu sebenarnya kembali kepada tradisi, kepada teks di mana ulama yang berpendapat demikian itu adalah demikian budayanya. Kembali kepada uruf, perbedaan wilayah, perbedaan budaya, perbedaan situasi selama tidak bertentangan dengan nas, tentangan dengan teks, maka bisa jadi berubah. Tapi kita mempertahankan satu pandangan fikih yang berbasis pada budaya di satu wilayah, lalu kita bawa terapkan secara 100% di negeri kita, di satu wilayah yang berbeda, zaman yang berbeda, itu bukan jadi rahmah. Justru akan menjadi persoalan yang kompleks, akan menjadi masalah. Kemudian berikutnya adalah maslahah. Pertimbangan-pertimbangan maslahah yang bisa jadi sudut pandang antara satu ulama dengan ulama yang lain bisa jadi berbeda atau dalam konteks kebijakan yang akan berdampak pada perbedaan. Nah, ini kita coba lihat di dalam fikih Islam itu ada, kalau kita petakan itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih pernikahan, ada fikih jinayah, fikih fikih muamalat yaitu berhubungan dengan transaksi keuangan, fikih pernikahan yang membahas sebelum pernikahan, proses pernikahan, pasca pernikahan, fikih jinayah, fikih yang membahas tentang pelanggaran hukum, kemudian fikih siasah, fikih yang berhubungan masalah pengelolaan sosial negara, kemudian interaksi muslim dengan non-muslim dan seterusnya. Di wilayah ini kalau kita lihat itu perbedaannya sangat kompleks. Di wilayah ibadah itu sangat kompleks. Cuman ada satu kritik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam di dalam Kaif Nata'amal Ma'al Quran itu, uh, literatur fikih kita itu oversize di sisi fikih ibadah. Tapi kita itu minus size, minus. Jadi dari sisi fikih muamalat, kemudian fikih siasat. Tentu ada faktor sosial, faktor-faktor sosial menurut beliau itu berdampak. Ketika ulama terdahulu kritik-kritik politik, kritik-kritik yang berhubungan dengan kajian-kajian masalah politik itu mengalami penyempitan ataupun dia tidak mencapai pada capaian yang seharusnya. Padahal kita itu dari sisi capaian politiknya, capaian prestasinya ya luar biasa dari masa Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian terutama Daulah Abbasiyah dan seterusnya. Tetapi ada satu sisi bahwa kebebasan, kadang-kadang oposisi itu langsung dibabat habis, menjadikan pandangan bughat yang distempelkan kepada orang yang berbeda pandangan dengan khalifah, maka ulama ruang ekspresi dari sisi wilayah siasa itu lebih sempit dibandingkan ekspresi wilayah ibadah. Maka ya kajian-kajian fikih ibadah itu kalau menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali itu terjadi oversize dibandingkan fikih-fikih yang lain. Padahal yang lain itu tantangannya sangat besar, terutama di fikih siasa, fikih jinayah, fikih muamalat. Kalau pernikahan itu ya dinamikanya tidak terlalu luas, tapi unsur budayanya juga ada, tetapi yang lebih luas tantangan kita itu di fikih muamalat, fikih jinayah, pelanggaran hukum itu, karena kita ada sisi-sisi yang belum final dalam masalah ini, terutama bagaimana menerapkan fikih jinayah di dalam konteks negara demokrasi dan seterusnya. Kemudian fikih siasah, pengelolaan kenegaraan yang perubahannya terlalu cepat. Perubahan berpikir manusia, budaya itu lebih cepat daripada sistem administrasi yang ada pada manusia. Perbedaan ini semuanya memungkinkan terjadi perbedaan yang sangat besar yang melatar belakangi perbedaan itu, yaitu diantaranya adalah landasan yang disepakati. Pada landasan yang disepakati, dalil landasan ini maksudnya adalah dalil Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Meskipun disepakati Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas sebagai dasar, sebagai landasan yang disepakati, tetapi teknis prakteknya ternyata ada perbedaan.
Ketika misalnya ada hadis ahad bertentangan dengan Quran, dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Atau misalnya antara hadis lemah dengan hadis dhaif bertentangan dengan qiyas. Nah, itu misalnya bagaimana para ulama menyikapi. Kemudian ijma, apakah ijma itu berlaku semua masa atau di zaman tertentu? Ijma dalam kasus-kasus yang seperti apa? Kemudian landasan yang diperselisihkan, misalnya budaya dan seterusnya. Kemudian juga realitas yang berbeda. Saya berikan contoh, ini mungkin sudah sering saya sampaikan. Kasus tentang onta yang lepas. Di masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, itu kebijakan yang berlaku bahwa onta yang lepas itu dibiarkan. Tidak diambil, tidak ditangkap. Karena nanti akan kembali kepada pemiliknya atau pemiliknya menemukan. Tapi pada masa Utsman bin Affan kebijakan itu dirubah bahwa kalau ada onta yang lepas maka kemudian ditaruh di penampungan. Ada penampungan khusus. Ada padahal ada hadis larangannya, tapi apakah kita mengatakan bahwa Utsman itu melanggar hadis Nabi? Hadisnya tahu tahu semuanya bahwa itu kebijakan yang populer, kebijakan yang sifatnya masif di masa Abu Bakar, masa Umar. Tentu sangat tidak memungkinkan bila tidak diketahui oleh Utsman, begitu juga Ali sebagai ahli syura, sebagai tim yang mendampingi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mengelola negara. Begitu juga pada masa Ali bin Abi Thalib kebijakan itu berubah, dijual dan hasil jualannya ditaruh di Baitul Mal, bila yang memilikinya meminta akan diberikan. Semuanya ini kalau kita analisa bisa jadi ini dugaan saya bahwa Futuhat Islamiyah, penaklukan Islam yang kemudian menciptakan arus besar masuknya orang ke dalam Islam, itu kan menciptakan keragaman budaya, keragaman latar belakang, yang termasuk adalah tuntutan situasi sosial. Kalau di masa Nabi itu orangnya masih secara moral terjaga. Di masa Umar masih relatif terjaga, tetapi mulai terjadi pergeseran ketika orang dalam berbagai macam latar belakang itu masuk dalam Islam. Yang semula ketika melihat onta lepas, dia bilang ini bukan milik saya, bukan hak saya. Tapi pergeseran nilai ketika lihat onta nggak ada pemiliknya yang lepas, oh ini nggak, onta ini nggak ada yang punya. Kan sudah beda, itu mindset yang berbeda. Nah, pada masa masa Utsman mungkin masih tertampung, tapi kalau menjadi beban negara, maka ketika dia dilipat jadi uang, dijual, jadi dinar dan dirham, lalu kalau nanti yang hilang ontanya itu meminta, maka bisa diberikan uang, kan meringankan beban negara untuk merawat onta-onta atau binatang-binatang lepas yang ada dalam penampungan. Mungkin ini Ustadz Rahman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan bagi kita bersama tentang perbedaan itu adalah rahmah. Tentu kita harus batasi siapa yang berbeda, kemudian konteksnya seperti apa. Tapi di tengah perbedaan itu sebenarnya ada satu poin yang perlu kita lihat, apa alasan seseorang itu berbeda. Pada titik finalnya kita harus pada satu poin sikap. Kalau kita itu sebenarnya toleran terhadap orang ketika dia memilih kopi, saya memilih teh misalnya, atau dia makan daging, yang lain makan ikan misalnya, atau yang lain milih sayur, yang lain milih menu yang lain, kita toleransi dengan pilihan-pilihan makanan itu. Tapi kita nggak rela kalau kemudian teman kita itu milih daging babi, milih daging-daging yang diharamkan, atau memilih racun yang membahayakan dirinya. Tapi kalau selama itu adalah makanan-makanan yang sehat, perbedaan selera itu ya kita bertoleransi. Maka di dalam wilayah fikih, kalau perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan yang sebenarnya adalah masalah bukan pada wilayah yang keluar dari jalur yang tidak diperbolehkan, ya mari kita bertoleransi. Dan mungkin ini bisa kesimpulan yang bisa salah bisa benar, bahwa kita itu sebenarnya lebih perlu belajar toleransi sesama muslim. Kalau toleransi dengan non muslim saya rasa kita itu sudah selesai lah. Maksudnya saya rasa mayoritas umat muslim itu sudah tahu batasan bertoleransi dengan umat non muslim.
Tapi sebenarnya yang perlu kita lebih galakan itu adalah toleransi antar sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Abdurrahim yang telah memberikan pemantik diskusi yang luar biasa kita pada pagi ini. Ada poin yang yang sangat penting yang disampaikan oleh beliau bahwa perbedaan-perbedaan para ulama, ya, perbedaan pandang mereka, cara pandang mereka, perspektif mereka, itulah yang akan menjadi rahmat dan keleluasaan bagi umat Islam untuk memilihnya. Eh, karena yang perlu kita garis bawahi adalah yang dibolehkan ikhtilaf itu kan ikhtilaf tanawu ya. Ikhtilaf yang sifatnya variatif, bukan ikhtilaf at-tadad, bukan ikhtilaf yang kontradiktif. Atau dengan kata lain, ada al-ikhtilaf al-masyru', tapi juga yang dilarang itu adalah at-tafarruq al-mazmum, ya. Perpecahan yang tercela. Bapak dan Ibu sekalian, untuk eh, memperhangat kembali diskusi ini ya, semakin supaya diskusi kita semakin hangat, ya. Saatnya sekarang ini adalah giliran dari Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan, respon, ya, atau juga menambahkan apa yang disampaikan oleh Dr. Abdurrahim. Ya, silahkan yang sudah angkat tangan, saya persilahkan. Ada yang Tadi kalau begitu, kayaknya ada kalau nggak Profesor ada yang angkat tangan, Profesor saya Husni persilahkan. Mubarak. Ada Profesor Husni Mubarak, Ya, ahli fikih beliau. kita mulai dari Indonesia Timur dulu, Sat. Nanti ke barat ya. Saya persilahkan Dr. Hasanah ya dari Timur, Surabaya juga timur, Ustaz. Jawa Timur. Oh, kalau gitu saya persilahkan kepada eh, Nah, ya, Dokter Hasanah mana ini? Belum, tadi udah ada muncul. Ustadz Mutafar, silakan Ustadz Mutafar Oh, dari Jawa Oh, baik. Timur Ustaz, kali. Mustafa dulu. Saya masih di jauh, Ustaz. Fadal, fadal. Masya Allah. Silakan Ustadz Mutafar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira untuk Dokter Abdul Rahim atas eh, materi yang luar biasa yang telah disampaikan dan memang materi tentang fikul ikhtilaf ini eh, penting sekali selalu disosialisasikan ulang, eh, diulang-ulang, ditekankan, khususnya terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah memberikan memberikan pencerahan tentang mengapa dan bagaimana eh, apa hakikat khilafiyah atau perbedaan yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Dan tema kita hari ini malah tidak hanya menjawab mengapa khilafiyah itu terjadi, bahkan fenomena khilafiyah itu justru merupakan rahmat dan keleluasaan. Memang dibutuhkan, bukan sekedar dipulihkan. Yang kedua adalah eh, yang juga sangat penting itu contoh, contoh praktek bagaimana para ulama khususnya para kiai, para ustadz yang menjadi rujukan umat ini itu memberikan contoh real, contoh konkret bagaimana toleransi sampai pada level kompromi di antara para ulama yang berbeda itu menunjukkan dan itu terus
terus diulang-ulang. Tidak cukup misalnya bahwa kita membaca cerita bagaimana para ulama antar mazhab dulu saling bertoleransi dengan level toleransi yang paling tinggi. Jadi antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepanjang sejarah. Dan dalam konteks Indonesia itu tidak cukup misalnya kita membaca bagaimana cerita toleransi yang ditunjukkan oleh para tokoh antara Buya Hamka dengan Kiai Syukri Ghazali, antara Buya Hamka dengan Kiai Idham Khalid, antara Buya Hamka dengan Kiai apa itu Abdullah Syafi'i gitu. Itu indah sekali, tapi itu cerita itu perlu ditunjukkan selalu. Itu dua hal itu. Nah, terkait dengan yang tadi yang menjadi tema kita bahwa perbedaan para ulama itu adalah rahmat dan keleluasaan, itu ada eh, minimal tiga poin. Jadi di mana rahmatnya, di mana keleluasaannya. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan dan sudah sering disampaikan, tadi juga sudah disinggung sebagiannya, dari sisi faktor penyebab mengapa terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu. Itu kan memang ini merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin tidak. Jadi yang menjadi apa faktor penyebab misalnya itu adalah dalil itu sendiri, pemahaman dalil itu sendiri, dan juga fenomena kehidupan yang tidak mungkin tidak. Nah, sesuatu yang tidak mungkin tidak, terus misalnya mau dipaksakan tidak boleh ada perbedaan. Itu betapa sempitnya, betapa tidak mengenakannya, betapa eh, menyiksanya. Jadi, udah. eh, jadi dari dalilnya itu nggak mungkin nggak terjadi perbedaan. Terus kita nggak boleh beda. Coba bayangkan gitu, saya gitu. Ya tadi kayak contoh selera makanan gitu. Ini boleh semua. Jadi dan dihidangkan di depan ada sate, ada gulai, ada apa itu. Jadi brengsengan, ada ayam, ada segala macam itu. Ada masa umur luar biasa dan secara umum itu halal semuanya. Tapi terus enggak, tidak boleh. Hanya satu. Satu atau dua, tiga jenis. Itu kayak apa tersiksanya itu. Itu yang pertama. Yang pertama artinya bahwa apa itu mengapa perbedaan itu adalah keleluasaan dan dan rahmat. Yang kedua adalah yang sering disebutkan oleh para ulama bahwa terjadi perbedaan itu dari sisi hasilnya ya. Kalau tadi dari sisi apa itu sikap untuk memilih. Kalau ini dari sisi hasilnya. Jadi dari adanya perbedaan para ulama, mazhab misalnya, akhirnya dalam satu masalah sejak dulu sejak zaman sahabat, tabiin itu terjadi perbedaan. Nah, itu menjadi pilihan. Artinya dengan adanya dua, tiga, empat, lima pendapat atau mazhab di antara para ulama terdahulu yang mereka semuanya panutan, umat ini memiliki banyak pilihan akhirnya. Jadi akhirnya banyak pilihan yang seandainya itu tidak ada perbedaan itu ada kondisi-kondisi di mana umat itu akan sempit sekali. Makanya terkenal sekali ungkapan dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang mengatakan saya tidak suka kalau seandainya para sahabat itu tidak berbeda. Karena kalau tidak mereka tidak berbeda, itu lalu kemudian kita yang yang generasi berikutnya ini berbeda, itu akan dengan mudah dikatakan oleh sebagian yang berbeda dengan kita, oh ini kamu menyimpang, kamu sesat.
Jadi dan kita tidak punya pegangan. Tapi ketika para sahabat berbeda antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu berbeda. Nah, sehingga ketika kita misalnya akhirnya mengambil satu pendapat di antara pendapat mereka, itu kita lebih tenang. Karena apa? Kita punya pegangan. Saya ngikuti Ibnu Abbas. Jadi misalnya yang semangat, kalau yang semangat mengikuti sunnah secara tekstual, itu akan ketemu. Cantolannya adalah Ibnu Sayyidina Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sementara yang pemahamannya kontekstual, relatif suka yang longgar-longgar, punya cantolan Ibnu Abbas. Misalnya kayak gitu. Terus yang lainnya, oh yang kenceng-kenceng Umar gitu. Ya longgar-longgar Utsman. Itu artinya kita lebih tenang, lebih nyaman gitu. Itu seperti itu contohnya. Nah itu, jadi artinya bahwa pertama yang tadi saya sebutkan, mengapa perbedaan itu merupakan keluasaan itu karena tadi kita sebutkan bahwa kita bayangkan bahwa faktor penyebab perbedaan itu udah dari sononya, dari dalilnya, jadi dari pemahaman dalil. Dan secara umum tidak mungkin untuk tidak berbeda. Terus untuk hal yang aslinya boleh, tapi kemudian nggak boleh berbeda. Itu betapa sempitnya, betapa menyiksanya, betapa sulitnya. Terus yang ke apa itu? Kedua adalah tadi bahwa hasil ijtihad para ulama yang berbeda itu memberikan eh, pilihan yang lebih banyak. Ya, saya ambil contoh misalnya dalam hal zakat hasil bumi. Zakat hasil bumi rata-rata mungkin sekarang ini lembaga-lembaga fatwa kalau di kita itu kayak BAS, LAS dan segala macam itu yang dianut itu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Karena kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali misalnya, itu yang wajib dizakati dari hasil bumi itu yang hanya yang merupakan bahan makan pokok. Jadi misalnya contoh yang wajib dizakati itu ya karena kita bahan makan pokoknya adalah beras, padi, jagung. Kalau ada gandum kita nggak ada gandum. Jadi mungkin hanya itu. Jadi yang punya kebun apa itu apel, kebun mangga, Durian. kebun jeruk, ini yang petani yang kalau panen itu misalnya bahwa sudah sampai satu nisab misalnya harus menzakatinya minimal 5%. Yang itu kalau dikalkulasi itu barangkali mungkin Pak Po aja. Jadi habis untuk operasional itu nggak dihitung. Pokoknya hasilnya itu harus dikeluarkan itu. Sebelah sawah petani tadi yang wajib zakat berdasarkan mazhab Syafi'i Hambali itu ada itu kebun apel, mangga itu ratusan hektar. Anggaplah panennya sama. Yang ini panen misalnya 10 juta itu wajib menzakati minimal 5%. Yang itu sekali panen jadi itu bisa ratusan juta sampai miliaran. Itu kalau kita ngikuti mazhab Syafi'i Hambali nggak wajib zakat. Kecuali kalau nanti disimpan selama setahun. Jadi gitu. Nah, yang menerapkan zakat untuk itu mazhab Hanafi. Nah, itu aneh bahwa ada banyak hal. Sekarang mujamaat fikih. Jadi insya Allah itu. eh, yang ketiga itu adalah bahwa inilah ruang. Jadi apa itu ruang bagi para ulama khususnya juga para thalabul ilm itu untuk mengasah kemampuan akalnya ini ya gitu. Terus juga kalau seandainya tidak ada perbedaan ini dan tidak ditolerir perbedaan itu ya berarti sama saja pintu ijtihad ditutup. Seolah orang tidak boleh ulama tidak boleh berpikir.
Jadi gitu dan seterusnya seterusnya yang dan itu tidak benar. Jadi insya Allah itu sekedar sebagai penegas saja barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Ustadz Muzaffar yang telah eh, memberikan tanggapan yang luar biasa pada pagi ini dan juga menambahkan perspektif ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, dari Jawa Timur kita beralih ke barat ya, ke Aceh. Ya itu Saya Dokter Hasanah persilahkan, udah siap itu. Dokter Hasan udah Boleh siap? saya dulu, Ustaz? Ya Eh, Udah silakan. siap itu. Kalau gitu Ahlan. dari barat ke timur lagi, ke Ya, Indonesia Timur. dari timur ke timur. Ya, silahkan Dokter, Dokter Hasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak. Yang saya hormati narasumber Bapak Ustaz Dr. Abdurrahim, Moderator, Dr. Abdurrahman, Syekh Muzaffar, dan semua para masyayikh, para asatidzah yang hadir pada pertemuan ini. Eh, saya hidupkan ini ya, Ustaz ya. Ya, ya. Silakan. Eh, Menarik saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdul Rahim mengenai perbedaan pendapat dan keleluasaan umat di dalam beragama terutama Islam ini. Saya pikir ada beberapa hal yang saya kira sudah menjadi aksioma disepakati bahwa memang perbedaan itu sesuatu yang eh, tidak bisa dinegasikan ya, tidak bisa dinafikan. Bahkan sesuatu yang apa namanya sesuai dengan sunnatul kaun ya dan sunnatul haya dan juga sesuai dengan tabiat manusia itu sendiri. Eh, saya hanya ingin menanggapi sedikit apa tadi yang disampaikan oleh Pak Abdurrahim bahwa saya ingat ada ungkapan yang mengatakan seperti ini, lau sakata man la ya'lam, la saqatal khilafu. Ya. Lau sakata man la ya'lam, la saqatal khilaf. Ya. Nah, saya melihat bahwa memang problem utamanya lagi-lagi pada masalah pemahaman, ya, masalah pengetahuan. Karena apa yang sering terjadi itu sehingga perbedaan itu susah ditemukan apa kesepakatannya adalah karena kadang-kadang masih ada yang di kalangan umat kita yang belum bisa menempatkan perbedaan itu pada tempat yang sebenarnya gitu. Kadang-kadang kita berbeda fikih tapi seolah-olah kita berbeda syariah. Nah, itu yang seringkali muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga karena itulah orang sering dengan mudah mengklaim sebagai pemilik kebenaran dan orang lain itu adalah orang yang menyimpang dari syariah. Nah, adapun sebab-sebabnya kalau menurut saya seperti yang disampaikan tadi itu juga mungkin memang terus perlu di disosialisasikan, dikembangkan pemahamannya ya. Karena memang kadang-kadang juga itu tidak bisa kita menemukan titik temunya karena kita tidak cukup memahami atau umat ini, sebagian umat kita ini belum cukup memahami apa sebab-sebab yang memungkinkan orang berbeda pendapat. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Dan di kalangan para pengkaji Islam itu sendiri bukan orang awam. Menurut saya salah satu yang seringkali menjadi penyebab perbedaan itu susah ditemukan karena kita apa yang ulama kita menyebutnya dengan ketidakmampuan kita memastikan apa yang disebut dengan tahqiqul manat gitu ya. Eh, Mendalilkan atau menempatkan suatu dalil itu pada yang sebenarnya pada tempat yang sebenarnya dan ini memang membutuhkan
satu kajian seperti yang tentu ini mungkin keahliannya Pak Dr. Abdul Rahim dan Dr. Abdul Rahman mengenai ilmu tentang usul fikih dan maqasidus syariah. Karena menurut saya, andai kata ilmu tentang maqasid syariah itu cukup dipahami, itu mungkin salah satu hal yang mudah mengembalikan kita kepada proporsi dan hakikat perbedaan itu. Karena itu yang bisa kemudian mempertemukan. Saya ambil contoh misalnya, kan sampai hari ini masih sering kita bertengkar tentang apakah boleh mengeluarkan zakat zakat fitrah itu dengan makanan gitu ya. Dengan uang, dengan nilai Dan gitu. Ya. Masih sering itu di masjid bertengkar karena satu mengatakan boleh kita mengambil atau mengeluarkan zakat dengan uang, tapi sebagian mengatakan tidak boleh karena teksnya yang mengenai zakat fitrah itu kan tu'matan lil apa tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin gitu kan. Itu jelas teksnya itu. Tapi hal semacam ini kalau menurut saya dikembalikan kepada maqasid, apa sih substansi dari syariat zakat fitrah misalnya kan? Itu kan hakikat tujuannya itu adalah untuk membuat orang-orang yang tidak mampu di saat Idul Fitri itu sama-sama bergembira dan berbahagia bersama dengan semua kaum muslimin gitu. Jadi intinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan fukara wal masakin itu makasidnya. Jadi kita tidak bersitegang pada teksnya hadis itu. Tapi kita lihat kembali dulu ke makasidnya. Kalau kita sepakat pada makasidnya, maka kita mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk apapun itu nggak ada masalah karena terpenuhi tujuan asasi disyariatkannya zakat fitrah. Dan saya kira itu banyak hal-hal yang seperti itu. Demikian juga dengan tahqiqul manat. Masih seringkali dalil umum dipakai untuk khusus, di dalil khusus diabaikan dan kemudian mengambil dalil umum. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwa mungkin memang ini butuh butuh terus kita berupaya bagaimana mensosialisasikan ilmu-ilmu yang menurut saya bisa lebih efektif untuk meminimalisir atau kalau belum bisa menghilangkan efek-efek perbedaan yang eh, cukup cukup signifikan juga sebab kalau perbedaan-perbedaan itu terus berkembang, yang pertama adalah merusak ukhuwah, merusak persaudaraan dan eh, itu tadi seperti tema kita membuat orang beragama itu menjadi terbebani, ya, menjadi sangat kesulitan karena harus apa terfokus atau harus konsisten pada satu pendapat dan yang dianggap itulah yang paling benar dan yang lainnya itu ya cenderung dinilai sebagai pendapat yang keliru. Dan saya kira inilah yang memang perlu dikembangkan sehingga istilah al-Islamu salihun likulli zamanin wa makan itu karena ya itu tadi dua dua pilar utamanya yaitu al-wahyu war ra'yu atau istilah Dr. Isom Bashir itu an-naqlus sarih dan al-aqlus sahih, an-naqlus sahih dan al-aqlus sarih. Itulah dasarnya sehingga Islam ini atau agama ini bisa bertahan pada setiap waktu, setiap zaman, setiap tempat. Wallahu alam, saya kira itu saja apa yang eh, pikiran saya bahwa ini memang terus harus ditumbuhkan, dikembangkan ilmu-ilmu seperti yang menjadi keahlian Pak Ustadz Dr. Abdul Rahim dan kawan-kawan yang lain. Wallahu alam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hasan ya, yang telah memberikan eh, pandangan yang luar biasa pada diskusi pada pagi ini. Sebelum ditanggapi oleh narasumber kita, saya persilahkan eh, para peserta yang lain untuk memberikan tanggapan. Di sini ada Sedikit Profesor Husni menambahkan lah, Mubarak. sedikit menambahkan. Betul, Prof. Oke. Silakan Prof. Profesor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Syukur wa jazakumullah untuk Ustaz Dr. Abdul Rahim dan Dr. Abdul Rahman atas paparan dan kesempatan yang diberikan juga kepada Kiai Muzaffar dan juga para masyayikh dan para saya lainnya. Saya cuma ingin menambahkan saja untuk memperkuat pemahaman kita tentang ini ya, bahwa ada ada perbedaan mendasar antara fikih dengan syariat. Itu mungkin harus kita fahami dengan baik sekali, karena orang tergiring bahwa perbedaan fikih itu dianggap sebagai suatu syariat ya. Jadi syariat itu sesuatu yang sifatnya absolut ya, dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara fikih ya, itu seperti yang didefinisikan oleh para ulama ya, tariqul ijtihad, artinya ada campur tangan penafsiran manusia, interpretasi manusia, yang bisa jadi benar bisa disalah, tapi karena dia melalui suatu proses penalaran yang rasional ya, usul fikih ya, reasoningnya, maka dia lebih mendekati kepada kebenaran ya. Maka fikih sifatnya zanni, tapi dia mendekati kepada kebenaran. Makanya ada hadis yang memotivasi para sahabat untuk berijtihad, bahwa kalau dia mendapatkan kebenaran dengan ijtihadnya, dia mendapatkan dua pahala, tapi jika salah dia dapat satu pahala. Artinya dalam Islam sangat dihargai suatu usaha, suatu proses, suatu pengerahan daya upaya dalam memikirkan, menalar hukum dari dalil tersebut, sehingga sekalipun jawabannya mungkin kurang tepat dari hasil ijtihad itu tetap dihargai dengan satu pahala. Nah, jadi sekali lagi syariat ini wilayah Allah, ya, ini wilayah Tuhan absolut, abadi, uh, tidak akan berubah dan berganti. Sebegitu ayat yang berbunyi ataupun hadis yang menyebutkan demikian, maka lafaz hadis dan lafaz ayat itu akan tetap bertahan sampai akhir zaman. Nggak akan mungkin kita tukar-tukar. Tapi pemahaman terhadap hadis atau ayat itu tetap terbuka ya sampai akhir zaman. Disinilah mungkin keleluasaan fikih untuk memberi ruang bagi kita untuk berbeda dalam menafsirkan dan memahaminya. Tapi bukan sembarang tafsiran, bukan sembarang pemahaman, harus dilingkupi dengan penguasaan terhadap ilmu alat yang cukup ya, penguasaan pemahaman yang cukup terhadap dalil nas Quran hadis tadi, sehingga tidak terjadi penafsiran yang serampangan. Dan juga tidak boleh membajak bahwa penafsiran saya yang paling benar daripada yang lain. Ini mungkin boleh untuk memperkaya pemahaman kita tentang ini, dibaca mungkin buku Khalid Abu Fadil ya. Khalid Abu Fadil itu speaking in the name of God ya, berbicara atas nama Tuhan, artinya bagaimana fikih yang harusnya itu wilayah ijtihad tadi kemudian dibajak dan dianggap sebagai inilah penafsiran menurut Tuhan yang sebenarnya. Jadi ini yang saya katakan di awal tadi, sudah melenceng, harusnya dibedakan antara syariat dengan fikih. Syariat itu wilayah Allah, wilayah absolut, tapi fikih itu wilayah manusia, sangat terbuka terhadap berbagai penafsiran, dan sifatnya nisbi, ya, relatif. Tapi walaupun begitu, karena dia melalui suatu proses penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik, lebih dekat kepada kebenaran tentunya. Itu yang pertama yang mungkin saya inginkan. Jadi beda antara syariat dan fikih. Fikih juga tidak gini ya, ketika terkadang saya mendapati ada orang menganggap bahwa pendapat itu sembarang. Tidak sembarang sebenarnya, karena pendapat fikih itu dihasilkan memang melalui proses penalaran. Maka sangat penting daripada ilmu fikih adalah usul fikih. Ya. Ini yang sering diabaikan oleh orang. Jadi disinggung oleh Dr. Abdul Rahim tentang ada dalil-dalil tentang masalah musalah, istishab dan sebagainya. Artinya ada metode yang dipakai, ada proses penalaran, reasoning yang dilakukan, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan itu tidak sembarangan tentunya. Maka tentu harus kita hargai dan kita apresiasi segala pendapat-pendapat fikih itu, walaupun berbeda pendapat, asalkan reasoningnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya, usul fikihnya bisa dipertanggungjawabkan, tidak sembarangan juga. Karena ijtihad itu memang meniscayakan suatu perbedaan, ya, perbedaan pemahaman, perbedaan penafsiran, karena beragamnya pemahaman dan pemikiran yang kita punya itu juga. Yang berikutnya, saya tadi ada melihat dari pembagian, mungkin sedikit pembagian daripada fikih ya. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalat. Ya.
ada fikih jinayah, ada fikih ahwal syakhsiyah ataupun hukum keluarga, ya. Ada fikih siasah syariah. Tapi ada satu fikih yang sangat penting sebenarnya dalam kitab fikih klasik dibahas. Mungkin sekarang sudah kita lupakan, itu fikih jihad. Ya, di ulama-ulama klasik itu dibuat dalam bab khusus dalam kitab-kitab fikih namanya Kitabus Siyar. Wa ma hiya siyar? Asyar al jihad. Ya, jadi jihad itu harus dimaknai dalam makna yang luas. Ini yang sekarang sudah mungkin cenderung disalahpahami oleh sebagian orang. Jihad hanya digambarkan sebagai jihad dalam makna. Walaupun memang sarwatul jinab wadur waktu sinamil jihad itu puncak keislaman tertinggi adalah jihad itu, yaitu berjuang dengan harta dan nyawa. Tapi jihad dalam makna yang luas harus kita pahami. Ini harus dipelajari. Makanya Syekh Yusuf Qadawi juga menulis tentang fiqhul jihad. Dan itu harus kita ambil inspirasi dari At-Taubah 122. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah litafaqahu fid din walinduru qawmhum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ada sekelompok orang yang belajar terus mendalami ilmu agama ini sehingga ketika mereka selesai nanti mereka bisa memberi pencerahan kepada masyarakatnya, kepada umatnya, tidak kemudian memperuncing perbedaan-perbedaan. Nah, dalam usaha itu juga harus dimaknai sebagai makna fikih jihad dalam luas. Jadi jihad yang paling minimal adalah bagaimana kita memberi pencerahan ke masyarakat, mendinginkan, tidak memperuncing perbedaan-perbedaan, dan juga memberi pencerahan terus kepada masyarakat. Itu juga adalah bagian dari jihad. Dan tentu zurwatu sinamul jihad yang tertinggi adalah ketika orang bisa berjuang menjaga setiap jengkal wilayah agama dan wilayah negerinya dikerogoti ataupun dijajah oleh orang-orang non berbeda keyakinan, ya, non muslim dan sebagainya, ditentang. Nah, itu puncak tertinggi adalah ketika kita berjuang dengan harta dan nyawa kita. Jadi fikih jihad juga adalah bagian dari fikih sebenarnya, dan itu dibahas dalam kitab fikih klasik dengan kitab Busyar. Saya kira itu saya sebagai mungkin coretan-coretan pinggiran dari saya sebagai tambahan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Husni Mubarak ya, yang menggarisbawahi bahwa kita juga perlu mendalami diferensiasi antara syariah dengan fikih ya. Di sisi yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, eh, dalam perspektif fikih itu, kebenaran itu kan ada dua kategori ya. Yang pertama adalah al-haq, yang kedua adalah shawab. Kalau yang syariah itu disebut kebenaran yang al-haq, tetapi hasil ijtihad para ulama itu disebut dengan shawab. Oleh karenanya para ulama sering mengatakan wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi kebenaran yang sifatnya nisbi, relatif itu hasil dari ijtihad. Tetapi kebenaran yang sifatnya absolut, mutlak kebenarannya, itu ditentukan secara sharih, secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dalam konteks al-haq ini, kita berpedoman kepada ayat al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita nggak boleh skeptis, nggak boleh ragu dengan kebenaran yang sifatnya absolut. Nah, di sini ya perlu kita apa namanya melakukan sosialisasi tentang perbedaan al-haq dengan sawab ini, karena dalam terjemahan bahasa kita kan nggak ada ya. Kebenaran itu hanya kata kebenaran kan. Padahal dalam konteks Atau tepat tidak fikih tepat ya. atau usul fikih, dalam konteks syariah, dalam konteks al-ma'lum minad-din bid-darurah, dalam konteks as-sawabit, itu biasanya disebut al-haq. Tapi dalam konteks ijtihad itu disebut dengan sawab. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya memberikan kesempatan kepada para peserta yang lain, karena diharapkan dalam diskusi ini diskusi aktif ya, dan diharapkan langsung untuk berbicara. Nah, gimana Dokter Abdurrahim? Langsung ditanggapi atau masih dikasih kesempatan kepada yang lain? Itu ada Ustadzul Nuhin itu. Ustadz Dokter Aris, saya Ada persilahkan. Dokter Ustadz Arif Aris juga. dari Jogja, monggo Ustadz. Barangkali ingin memberikan Insight. perspektif Nyimak Ustadz. aja, Ustaz. Nyimak Oh aja. iya, terima kasih Ustadz Aris ya.
Tapi sebelumnya berkenaan dengan Ah, ah, pembedaan antara fikih dan syariah itu kan ya, sebagai tambahan itu kan pembedaan dari Al-Juwaini ya di iya, ya. Ah, Al-Waraqat gitu. Kalau beliau hmm, ya fikih itu hanya masail ijtihadiyah. ya, Meskipun ya, nanti ya. ada juga di penggunaannya ada yang menggunakan label syariah itu untuk hal-hal yang Fikih. mansus, demikian juga hal-hal yang merupakan ruang ijtihad gitu. Jadi Oke. ya Hmm, itu satu hal yang ya memang penting gitu untuk dibedakan, tapi ya cuma untuk mendudukkan secara teori itu kan turunan dari teorinya Al-Waraqat. Gitu Sat ya. mungkin tambahannya. Ya, terima kasih Ustaz Aris. Luar biasa tambahannya ya. Ya, saya persilakan Dr. Abdurrahim untuk memberikan tanggapan. Oh iya, ada Ibu Sita, Pada Ustazah. Dokter Sita. Silakan, Saya Dokter. off cam ya, baru mulai lagi nih ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sebenarnya Waalaikumsalam. diskusinya diskusi berat banget ini ya, karena diskusi para pakar, ada Prof. Husni Mubarak, ada Dr. Ustadz Muzofar. Tapi saya ingin menyampaikan Queen dari point of view yang berbeda. Kalau tadi kan benar-benar semua dalam bingkai eh, apa ya fikih ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ini terkait dengan sikap mental juga, ya, menyikapi perbedaan. Jadi kalau istilahnya mental modelnya. Jadi memang sulit untuk menerima perbedaan. Padahal ada satu teori kan istilahnya cognitive behavior therapy. Ada satu terapi di dalam psikologi itu untuk merubah behavior, sikap dan perilaku seseorang. Itu dia diintervensi kognitifnya. Tapi kenyataannya kadang-kadang perbedaan yang tajam itu justru di antara orang-orang yang pandai, yang masing-masing memiliki ego gitu untuk dia berbeda sehingga kelihatan kemudian dia benar-benar berbeda ya atau memiliki keunggulan dengan perbedaan itu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau ada juga satu hal yang disebut cognitive dissonance. Itu apa sih cognitive dissonance? Ketika mayoritas melakukan kebaikan, misalnya seseorang itu di lingkungan saya ini kan dekat pesantren Baitul Quran. Hampir semua orang menutup aurat. Sehingga orang-orang non-Muslim, tetangga saya non-Muslim di sini ada Bu Joni, ada Bu Nani, semua tuh berpakaian sopan. Kenapa? Dia merasakan ketidaknyamanan untuk terlalu berbeda gitu ya, kognitif disonan. Jadi sebenarnya kalau untuk hal kebaikan kita mengikuti yang mayoritas, sebenarnya bukan satu hal yang katakanlah mengurangi harga diri dan seterusnya dan seterusnya. Karena contohnya kalau kita lihat yang mau ekstrim kan dalam ilmu pengetahuan juga selalu ada tesis, antitesis dan kemudian menjadi sintesis. Sintesis ini akan menjadi tesis lagi. Dulu Galileo Galilei digantung oleh gereja karena mengemukakan teori heliosentris dan sampai sekarang kita masih pakai heliosentris. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa matahari ternyata pusat tata surya, sementara gereja menganggap selama ini teori mereka ada geosentris. Bumi pusat tata surya, bumi sumbu dunia, dalam hal ini gereja sumbu dunia. Sehingga ketika Galileo Galilei dengan teropongnya itu bisa menemukan satu fakta bahwa ternyata matahari adalah pusat tata surya, maka dia ya digantung oleh gereja. Nah, jadi kembali ke soal sikap mental tadi, kecenderungannya kaitannya dengan emosional quotient kita, ya kecerdasan emosi kita. Nah, contohnya nggak usah jauh-jauh selalu dalam hal fikih, soal berobat aja. Berobat yang konvensional kedokteran barat atau yang benar-benar kedokteran timur yang herbal, alami, nggak mau obat-obatan kimia. Karena itu tajam. Ada yang teman yang sampai wafatnya, tolong jangan paksa saya untuk ke rumah sakit. Saya anti rumah sakit, saya anti dokter kayak gitu ya. Atau juga sama seperti soal makanan 4 sehat 5 sempurna. Dulu dari SD saya diajarkan makanan sehat 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang dengan adanya yang fanatik diet keto,
itu semua hal dihilangkan itu. Nomor satu karbohidrat no, sayuran no, pokoknya hanya daging gitu. Jadi ujungnya kembali lagi tadi soal ya sudah dalam semua hal bukan hanya masalah fikih, kadang fikih ibadah, mungkin juga fikih muamalah, mungkin dalam politik juga banyak mazhab-mazhabnya. Ujungnya kembali ke bagaimana kematangan kita, kedewasaan kita dalam menyikapi perbedaan. Jadi yang perlu diperbaiki itu sebenarnya nggak semata-mata pengetahuan kita, kognitif kita, tetapi sikap mental kita. Itu aja. Makasih. Makasih dokter Dokter Sita atas tanggapannya dan tambahannya. Ya, silakan Mas Dokter Abdurrahim untuk memberikan tanggapan. Oh iya, eh talik ku talik. Yang Eh, penting bukan tahsilul hasil ya. ya. Jazakumullah khairan atas partisipasi tambahan, input insight dari Asatid dan Ustazah Sita tadi. Eh, ada yang dari sisi wakil sosial, ada yang dari sisi yang lainnya. Eh, saya tadi ada satu poin, ada beberapa poin yang tadi sempat terlewatkan. Kita bisa belajar dari Ibnu Taimiyah misalnya. Beliau itu pernah dipenjara gara-gara tuduhannya dianggap, tentu tuduhannya banyak ya, tuduhan-tuduhan yang dipakai oleh kelompok yang berbeda dengan beliau. Di antaranya masalah talak. Dan di antara pendapat beliau yang populer itu adalah talak satu itu talak talak Yang tiga dianggap satu, eh, itu talak jatuh tiga satu. deh. Itu kan dianggap ya pada masanya itu melanggar ijma atau melanggar kesepakatan ulama empat mazhab. Eh, apakah di penjara itu di antara poinnya itu atau talak masalah masalah sumpah? Memang ada beberapa informasi terkait masalah talak. Tapi kemudian di Mesir saat ini bahwa orang yang talak tiga itu jatuh satu itu menjadi sistem perundang-undangan pernikahan di sana. Jadi bisa jadi poin pelajaran bisa kita ambil bahwa bisa jadi satu perbedaan pandangan yang itu minoritas, pandangan yang minoritas di satu masa itu akan menjadi prinsip atau akan diakomodir di masa yang berbeda. Fatwa DSN MUI itu saya temukan banyak menemukan exit untuk transaksi-transaksi kontemporer ataupun mungkin juga karena sisi tahayuz ya. Jadi di MUI kan mayoritas Syafi'iyah ya, kalau yang dari ormas yang besar gitu kan. Tetapi dalam fatwa-fatwa di SN MUI terutama transaksi-transaksi kontemporer itu banyak menemukan exitnya, terlepas nanti debatable apakah ini sesuai real dengan yang dimaksudkan Ibnu Taimiyah ataukah tidak, tetapi pendapat yang dipakai oleh MUI itu adalah sandaran kaulnya dipakai adalah Ibnu Taimiyah. Bahkan dalam ketentuan syarat dalam akad itu yang dipakai pandangannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu salah satu poin bahwa perbedaan pendapat satu masa itu bisa jadi di satu masa itu tidak dianggap, tapi pendapat itu ada dan muktabar. Tetapi kemudian di satu masa yang lain, satu persoalan itu ditemukan dari pendapat yang minoritas di satu masa. Nah, ada tiga hal yang mungkin ini dari pikiran saya yang perlu kita jadikan satu pembagian ya wilayah kerja itu di masyarakat terutama bagi aktivis dakwah. Yang pertama membedakan wilayah fikih, wilayah siasah, dan wilayah dakwah. Ini tiga hal yang mungkin penting bagi kita. Kalau mau nambahkan juga boleh ya. Ini bisa diterima bisa tidak. Wilayah fikih saya mengambil uh, coba melihat ya misalnya masalah penentuan awal Ramadan ketika hadis tentang ru'yah bahwa seseorang mengatakan bahwa dia melihat hilal lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah lalu Rasulullah SAW merintahkan Bilal untuk mengumumkan besok adalah puasa.
peristiwa ini difahami oleh para ulama itu dalam beberapa perspektif. Pertama, bahwa apakah penentuan hilal atau kewajiban berpuasa itu harus ditetapkan oleh penguasa. Mayoritas ulama mengatakan penentuan penguasa. Tapi perlu catatan penting bagi kita yang mungkin dalam konteks kekinian menjadi perenungan. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk mengumumkan besok puasa, apakah itu babnya bagian dari siasah? Artinya pola siasahnya adalah Rasulullah SAW merintahkan kepada Bilal untuk mengumumkan puasa. Apakah itu bagian dari tasyri'? Mungkin ini agak sulit dipahami ya. Untuk sebagian kalangan. Kalau itu bagian dari tasyri', maksudnya begini, pola kita dalam menentukan Ramadan harus dengan pola semacam itu. Penguasa tunggal kemudian memerintahkan untuk mengumumkan. Mayoritas ulama memang demikian. Tapi mungkinkah kita melihat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu bab siasah? Maksudnya bagaimana? Dalam konteks Indonesia, bahwa Indonesia itu memberikan keluasan untuk berbeda siasahnya. Maka muncullah Ormas Muhammadiyah yang oleh negara itu diberikan keluasan untuk berbeda pandangan. Nah, ini yang mungkin perlu pendalaman kita bersama ya. Saya tidak memberikan kata-kata yang final, tetapi maksudnya adalah dalam melihat pengumuman Ramadan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika merintahkan Bilal untuk mengumumkan puasa, apakah itu konteksnya siasah atau konteksnya bagian dari tasyri'nya begitu, syariatnya begitu. Kalau konteksnya adalah itu bagian dari siasah, sedangkan di Indonesia itu siasahnya, politiknya adalah negara tidak memaksakan pada satu pandangan. Tetapi justru siasahnya negara memberikan keluasan untuk setiap menjalankan pandangan. Maka ketika satu negara memilih mengumumkan hari ini misalnya atau besok lah begitu, lalu ada ormas yang dilindungi oleh negara berbeda pandangan. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi perenungan kita bersama ya. Apakah itu konteksnya siasat atau tidak? Nah, memang ada wilayah fikih, yang wilayah fikih itu ya silahkan berdebat, silahkan berbeda situasi dan kondisi. Tapi juga ada wilayah siasah. Wilayah siasah itu adalah kadangkala perbedaan-perbedaan fikih itu untuk kebersamaan, untuk maslahat bersama, negara memilih satu pandangan tertentu dari keragaman fikih yang ada. Satu institusi misalnya lembaga zakat, itu ketika dia untuk sistem administrasinya, yang kemudian nanti inline dengan undang-undang zakat atau keputusan pemerintah terkait masalah zakat, maka di situ kadangkala maka perbedaan itu harus dinafikan. Misalnya tentang sistem penghitungan zakat, bagaimana distribusi zakat, audit masalah zakat. Kalau kita kembali kepada fikih, sangat banyak dinamika fikihnya. Namun kadangkala untuk kemaslahatan bersama, satu institusi, satu lembaga itu membutuhkan kebijakan mengambil satu pandangan dalam fikih. Lagi ada sisi yang namanya dakwah. Kalau dakwah ini ruang lingkupnya lebih fleksibel. Ruangnya sangat fleksibel. Ya, misalnya kita melihat orang melakukan satu kemungkaran, benar-benar mungkar. Kalau fikihnya kita mengatakan itu haram, itu hukumnya tidak boleh, hukumnya adalah syiribul khamr, melanggar hudud, dan seterusnya. Konteks siasahnya adalah kalau itu ditangkap, kalau kemudian itu dihukum, maka bla bla dan seterusnya. Konteks dakwahnya, dakwah kita bukan untuk menjelaskan hukum kepada orang itu, karena orang itu sudah tahu hukumnya. Maka bagaimana kita sebagai seorang dai membawa orang yang semula adiktif dari alkohol, yang semula minuman beralkohol atau minuman keras, bagaimana caranya ini orang berhenti dari kebiasaan dia yang buruk itu. Nah, itu butuh dinamika yang cara pandang yang lebih luas lagi di luar konteks masalah fikih, wilayah siasah, dan juga wilayah dakwah. Disinilah yang mungkin perlu bagi kita untuk mengasah kebijaksanaan, kearifan, dan wawasan-wawasan yang lain
di luar sisi masalah hukum, di luar sisi masalah yang sifatnya teknis. Mungkin itu Ustaz Rahman. Dan terakhir ada satu ungkapan terkait masalah hal ini. Suatu ketika Abu Ja'far Al-Mansur itu meminta izin kepada Imam Malik untuk menjadikan kitab Muwatta sebagai standar beragama dunia Islam pada waktu itu, maka Imam Malik menolak. Padahal itu tawaran menggiurkan kalau sekarang. Kalau Ustadz Rahman misalnya disertasinya itu dijadikan standar value politik di Indonesia, saya rasa semangat. Gitu ya. Kalau kita semuanya kalau kita punya karya lalu dijadikan standar. Tapi Imam Malik tidak demikian. Eh, para sahabat itu sudah bersebaran di berbagai negeri, orang-orang mengambil sahabat dengan dinamika keragaman mereka. Maka kalau itu diterapkan dengan satu standar dari Muwatta, maka itu akan memberatkan. Itu satu pelajaran kebijaksanaan Imam Malik yang perlu menjadi pelajaran kita bersama dalam menyikapi dinamika perbedaan pandangan di antara ulama. Mungkin ini segus closing statement ya, Ustaz Rahman. Udah jam 7 atau kalau ada bagaimana? Oke. Sudah penghujung ya. Saya rasa mungkin cukup. Kalau Ustaz Lagi Rahman, iklan ini, iklan. ya Bentar lah. silakan. Iya. Terima kasih Dr. Abdurrahim. Terima kasih banyak. Sebelum ditutup, barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan tanggapan. Saya nambah dikit, Zat. Iya, silakan. Ustaz. Iya, tadi sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Dokter Sita. Ya memang banyak sekali faktor ya yang apa ya melatar belakangi pola sikap yang tidak benar atau tidak proporsional dalam menyikapi fenomena perbedaan, apalagi sampai ke praktek bertoleransi itu. Jadi banyak sekali faktornya. Nah, itu tadi yang disebutkan beliau lebih ke apa mungkin mentality dan lain sebagainya. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa faktanya persoalan atau faktor penyebab yang bermuara pada lemahnya pemahaman, kesalahpahaman itu masih sangat marak. Bahkan tadi di antara para yang disebutkan beliau bahwa sering sekali perbedaan itu justru lebih sengit, tidak mudah untuk dipertemukan itu justru antar para pihak yang mereka dikatakan sebagai ulama, para tokoh itu. Nah, itu antar mereka sendiri, mohon maaf, itu tidak hanya juga faktor mentality atau faktor kepribadian. Anda juga memang masih ada faktor pemahaman, jadi dan kesalahpahaman. Jadi ya kita melihat dari berbagai sisi secara umum. Nah, yang kedua begini, ketika kita bicara tentang masalah khilafiyah, itu kan yang lebih dominan eh, kita arahkan ke khilafiyah fiqhiyah ya. Jadi contoh-contohnya juga seperti itu dan semacam itu. Eh, Sementara untuk saat ini itu sampai tahap tertentu, jadi persoalan yang terjadi di antara umat ini yang disebabkan oleh perbedaan khilafiyah fikih, menurut saya pada tingkat tertentu itu justru relatif sudah cukup maju, cukup baik. Jadi anehnya bahwa apa itu yang biasa kunut mungkin nggak kunut pada saat sholat di masjid yang ini atau yang biasa nggak kunut kunut di ini semacam itu. Terus kemudian adzan dua atau adzan satu di dalam. Jadi masyarakat apalagi nih masyarakat kota ya itu ketika mau sholat subuh atau sholat Jumat itu hampir sudah nggak peduli ini masjidnya ini kunut atau nggak kunut, ini masih itu seperti contoh itu yang mungkin di desa barangkali masih relatif sensitif, tapi untuk di kota relatif longgar kalau masalah fikih. Nah, yang justru perlu lebih kita tekankan itu adalah jadi sulitnya untuk kita menerapkan fikul ikhtilaf, kaidah-kaidah menyikapi perbedaan ini
Itu dalam dalam politik. konteks perbedaan antar kelompok dakwah, organisasi dakwah, gerakan dakwah, harokah dakwah. Yang kedua adalah pilihan politik. Ya, kita semuanya nontonlah bagaimana ngerinya perselisihan dan eh, pertikaian kemarin itu gara-gara perbedaan pilihan dalam pilpres. Itu iman kufur itu, tauhid syirik itu. Nauzubillah. Surga Astagfirullah. neraka. Nah, ini juga penting untuk kita tekankan. Jadi, memang sepanjang sejarah khilafah fikih betul, tapi justru dalam konteks sekarang itu tidak begitu kuat. Tapi justru yang lebih ngeri sekarang ini dan ini yang perlu kita tekankan adalah dalam konteks perbedaan eh, pilihan lahan dakwah, pilihan stressing dakwah antar kelompok-kelompok, pilihan politik dan juga khilafiyah furu'iyah dalam akidah. Ini terus terang saja, Masya Allah. Jadi saat ini saya menyayangkan beberapa ustadz kondang itu Iya. masih mengungkit lagi itu perselisihan dalam masalah akidah. Dan itu furu'iyah. Saya tegaskan itu furu'iyah. Tapi ini tentu bagi para beliau-beliau itu ini usuliyah. Ini masalah pemahaman. Jadi takwil non takwil, asy'ari non asy'ari, jadi gitu dan segala macam itu. Terus udah masih memperdebatkan apakah Ibnu Taimiyah itu salafi atau nggak salafi, Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam atau nggak Syekhul Islam. Jadi dan segala macam itu masya Allah, udah luar biasa kalau kita buka Lagi rame. YouTube itu. Nah, Lagi rame, nah, Ustaz. mari kita Kasihan terapkan umat ya juga, Ustadz ya. Kasihan kita umat. terapkan fikul ikhtilaf ini itu dengan kaidah-kaidahnya di samping dalam masalah-masalah khilafiyah fikih juga dalam khilafiyah da'awiyah, khilafiyah siyasiyah dalam konteks pilihan politik, khilafiyah dalam furu' al-aqidah. Jadi tema-tema furu' dalam akidah dan juga tentu yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Kalau masalah khilafiyah pendapatan masalah lain kayaknya. Ya Allah. Jadi ngapunten itu tambahan. Jazakallah khair Baik, Ustaz, tambah jelas. Barakallahu fikum. baik. Terima kasih banyak, Ustaz Nofar ya, atas tanggapannya ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Ustaz Abdurrahim masih mau menambahkan? Cukup Ustaz, cukup. Cukup. Peristiwa Baik, Imam Malik sebagai closing. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada diskusi kita pada pagi ini. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan yang akan datang pada tema-tema yang tidak kalah menariknya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri diskusi kita pada pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Amin. Alamin. Astagfirullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, insyaallah. Dr. Amin dulu. Rahim. Jazakumullah khair. Rahman. Kami semua jazakumullah khair. Ya, Barakallahu khair Ustaz insyaallah. Nofar. Ahlan wa sahlan syukran. Barakallahu khair. Jazakallah Assalamualaikum. khairan jaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsira, barakallahu fikum.